Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita jumpa lagi di hari Minggu 30 Oktober 2022 untuk bersama-sama menerima makanan rohani bagi jiwa kita masing-masing. Renungan hari ini berjudul Berani Tampil Beda. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 50 sampai 55. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat 50 dan 51, demikian bunyinya. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Saudara-saudara, tentunya kita semua pernah mendengar istilah berani tampil beda yang sangat ngetren beberapa belas tahun yang lalu, terutama di kalangan anak muda. Tetapi sayang sekali, anak-anak muda saat itu keliru menerapkan istilah tersebut, sehingga gaya hidup mereka menjadi negatif. Yang laki-laki memakai anting-anting, yang perempuan berpenampilan tomboy. Tato juga menyebar di seluruh badan mereka dan rambut mereka pun acak-acakan. Dan masih banyak penampilan yang tidak enak dilihat. Sebenarnya yang dimaksud berani tampil beda adalah dari segi positif, yaitu berbeda dari yang biasanya tetapi menjadi lebih baik. Atau berbeda dengan gaya hidup yang buruk yang biasa dilakukan kebanyakan orang, lalu tampil dengan gaya hidup yang baik. Yusuf Arimatea berani tampil beda dalam arti positif. Sebagaimana Markus mencatat bahwa dia adalah seorang anggota majelis besar, maka sudah seharusnya dia mempunyai sikap yang sejalan dengan anggota majelis besar lainnya. Tetapi Lukas mengatakan dengan jelas bahwa dia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis besar itu. Putusan dan tindakan yang dimaksud adalah menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dengan membandingkan Markus 14 ayat 64 yang menyatakan bahwa majelis besar menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, dengan Lukas pasal 23 ayat 51 yang mengatakan bahwa Yusuf Arimatea tidak setuju dengan keputusan tersebut, maka para penafsir Alkitab berpendapat bahwa sebenarnya Yusuf Arimatea tidak hadir di dalam pengambilan keputusan yang kontroversial itu. Mungkin saja dia tidak diundang dalam sidang yang menghadirkan tersangka Yesus. Bisa jadi anggota majelis besar yang lain sudah mencium simpati Yusuf Arimatea kepada Yesus. Tetapi bagaimanapun juga cara pengambilan keputusan itu, Yusuf dari Arimatea tidak setuju. Ketidaksetujuan itu dia tunjukkan juga dengan sikap simpatinya kepada Yesus, yaitu dengan mengambil dan menguburkan mayatnya. Menarik sekali untuk diperhatikan bahwa sebenarnya Yusuf Arimatea sedang berhadapan dengan tembok besar, yaitu 70 orang pengambil keputusan itu. Sebagaimana diketahui bahwa majelis besar terdiri dari 70 anggota dan seorang pemimpin. Maka sikap beda yang ditunjukkan oleh Yusuf dari Arimatea ini mengandung resiko yang besar. Bisa jadi dia dipecat dan digantikan dengan orang lain, sebab salah satu cara penggantian anggota majelis besar adalah dengan pengambilan keputusan bersama di antara anggota yang ada. Kalaupun harus melalui cara yang kedua, yaitu melalui keputusan Herodes bersama pemerintahan Romawi, ke-70 orang itu tetap memiliki pengaruh yang besar.
Hal ini sudah mereka tunjukkan ketika mereka mendesak Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Saudara-saudara, Alkitab memang tidak mencatat kisah Yusuf Arimatea selanjutnya. Tetapi yang jelas, dia sudah berani tampil beda, yaitu lebih baik dari orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudara, dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma, Rasul Paulus berkata seperti ini dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah yang dimaksudkan berani tampil beda. Rasul Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris dikatakan berubah dalam pikiranmu supaya tidak menjadi serupa dengan dunia. Artinya beda dengan dunia. Nah, saudara-saudara, marilah pagi hari ini kita perhatikan hidup kita. Apakah kita sudah tampil beda? Artinya memiliki kehidupan yang tidak sama dengan orang-orang dunia ini yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus berani tampil beda dengan menjalankan kehidupan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Tampil beda bisa dimulai dari hal yang sederhana. Misalkan kita mengubah cara kita berkata-kata dan perbuatan kita tidak sama seperti orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam pengharapan, kita juga harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang beriman. Bukan hanya iman yang diucapkan, tetapi yang diwujudkan dengan tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun apa yang kita minta dalam doa tidak segera Tuhan kabulkan. Kalau hal-hal yang kecil ini kita lakukan dengan setia, maka kita akan bisa tampil beda dalam perkara yang lebih besar lagi. Memang untuk tampil beda diperlukan keberanian, karena pasti orang-orang akan bersikap sinis terhadap kita, atau ada yang mengolok kita, menghina kita, menjauhi kita. Tidak apa-apa, saudara. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada untuk kita. Kalau kita mau menampilkan hidup yang berbeda dengan dunia, berarti kita memperkenan hati Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kita, kita beda dengan orang-orang yang lain. Kalau orang lain suka ngomel, tidak pernah bersyukur, selalu memberontak kepada Tuhan saat mengalami masalah, kita tidak seperti itu. Kita bersikap tenang, tetap percaya, tetap bersyukur, suka memuji dan memuliakan Tuhan, suka menyembah Tuhan, dan kita tetap menaruh pengharapan yang teguh kepada Tuhan yang kita percayai. Saudara-saudara, marilah pagi hari ini, lewat renungan yang sudah kita dengar, kita meneliti hidup kita. Apakah kita sudah berani tampil beda sebagai anak-anak Tuhan yang diutus ke dalam dunia untuk menjadi terang saat sekeliling kita gelap, untuk menjadi garam saat sekeliling kita terasa hambar. Itu adalah keberanian kita untuk tampil beda. Mari kita renungkan dan kita datang kepada Tuhan untuk minta kekuatan agar
dunia melihat ada pribadi-pribadi yang berbeda dengan mereka, yaitu pribadi yang dikuasai oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena pagi hari ini Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk menerima makanan rohani. Bapa, kami mohon Bapa membimbing kami supaya kami bisa tampil beda, tidak serupa dengan dunia ini, tapi Kristuslah yang terpancar lewat kehidupan kami. Supaya kami menjadi saksi bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang tertarik untuk mengenal Kristus lewat kehidupan kami yang tidak sama dengan dunia ini. Kuatkanlah kami dan mampukanlah kami untuk melakukannya ya Bapa. Dimanapun kami berada, situasi dan kondisi apapun yang kami alami, kami mau tetap menjadi orang-orang yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menjadi tidak serupa dengan dunia ini adalah kewajiban setiap orang percaya, bukan tawaran. Sekali lagi, kewajiban. Selamat beribadah saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.